Jadi orang dapat topik pembahasan diskusi kelompok tentang pengendalian atas unit organisasi. Menurut kita, yang pertama itu organisasi adalah suatu wadah untuk berproses. Menurut Moni, apa? Baiklah, menurut saya, organisasi itu tempat berkumpulnya sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan untuk bersama-sama. Menurut kalian bagaimana? Menurut saya, hampir sama dengan Junika, yaitu organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Yang lain? Kalau menurut kita, organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang dan membentuk kelompok sehingga memiliki tujuan bersama. Yang lain, Dang? Kalau menurut kita, organisasi adalah suatu tempat yang dimana bisa menjalin kerjasama sehingga memudahkan suatu pekerjaan. Kalau menurut Moni? Kalau menurut kita, organisasi itu membentuk mental individu yang berani mengungkapkan pendapat, bertukar pikiran, dan bekerja sama. Menurut yang lain? Kalau dari kita sendiri, organisasi adalah pola hubungan-hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar satu tujuan bersama. Jadi di sini langsung saja kita tangkap dari orang punya pembahasan bersama tadi, pendapat dari masing-masing kalau organisasi itu apa. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang berada dalam satu wadah yang sama, di mana untuk mencapai satu tujuan bersama dan berada dalam satu atau berada dalam satu bawah berada di bawah arahan atau satu naungan tertentu. Dari kita begitu. Mungkin ada juga DP tujuan. Nah, menurut dari teman-teman, tujuan organisasi itu Apa yang bisa? Menurut kita, tujuan organisasi itu lebih mengutamakan kebersamaan dan menambah pengetahuan dan wawasan. Menurut yang lain, Dang? seperti apa? Kalau dari kita sendiri, tujuan organisasi itu untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Mungkin itu, kalau dari teman-teman yang lain. Kalau dari kita, organisasi adalah untuk merealisasikan kegiatan atau keinginan, harapan, dan cita-cita bersama para anggota atau organisasi. Kalau menurut yang lain, silakan. Nah, kalau menurut saya, tujuan organisasi yaitu membantu, bekerja sama, dan mencari keuntungan secara bersama-sama. Menurut teman-teman yang lain? Menurut saya, tujuan dari organisasi tersebut yaitu sebagai wadah untuk melatih dan menambah pengetahuan, pergaulan, kemandirian, serta sumber daya yang dimiliki. Menurut teman-teman yang lain? Mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain. Menurut saya, tujuan organisasi itu tempat di mana untuk membangun suatu tujuan dan mencapainya secara bersama-sama. Kalau menurut kita sendiri, menurut kita tujuan organisasi untuk merealisasikan keinginan dan mengutamakan kebersamaan dan menambah wawasan. kalau menurut kita, tujuan organisasi itu untuk membentuk sifat individu menjadi gotong royong dan memberikan peluang untuk lebih maju. Jadi kalau dapat disimpulkan dari beberapa pendapat teman-teman,
bahwa tujuan organisasi adalah menghasilkan laba serta wawasan baru dari kerjasama yang dilakukan guna mencapai atau mewujudkan suatu hal yang baru. Mungkin itu. Ada yang bisa menambahkan? Nah, lanjut, Bang. Mungkin lanjut di sistem pengendalian. Nah, orang langsung saja masuk di orang punya pembahasan, yaitu sistem pengendalian organisasi. Nah, menurut teman-teman mungkin ada yang tahu atau ada yang berpendapat mengenai sistem pengendalian itu seperti apa? Menurut saya, sistem pengendalian adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam usaha untuk mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Menurut pendapat yang lain? Kalau menurut pendapat saya, sistem pengendalian itu sendiri terdiri atas struktur dan proses. Struktur pengendalian diarahkan berdasarkan unit-unit dalam suatu organisasi dan sifat informasi yang mengalir. Menurut yang lain? Menurut saya, struktur sistem pengendalian dipusatkan pada berbagai macam pusat atau tanggung jawab. Pusat yang bertanggung jawab yaitu adalah unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab pada masing-masing divisi. Menurut yang lain? Dalam suatu sistem pengendalian, ditemukan 4 elemen proses pengendalian, yaitu sensor adalah alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam berorganisasi. Yang kedua, asesor atau pengendalian adalah alat untuk menilai atau mengidentifikasi siapa yang sedang terjadi atau peristiwa aktual dalam proses pengendalian. Pada umumnya yang dilakukan adalah untuk membandingkan apa yang sedang terjadi dengan yang seharusnya terjadi atau standar. Yang ketiga yaitu efektor atau pelaksanaan adalah alat yang mendorong perilaku atau tindakan kinerja tertentu jika sensor menyalakan bahwa realita tidak sesuai dengan ketentuan standar. Yang keempat yaitu communication network atau jaringan komunikasi adalah transmisi informasi dari dektor dan asensor atau asensor dan efektor. Kalau menurut yang lain? Kalau menurut kita, sistem pengendalian dapat membentuk sifat individu yang berpergaulan yang baik serta memberikan peluang untuk maju bagi setiap individu yang ada di dalamnya. Kalau menurut ini, yang lain mungkin? Adakah dalam organisasi suatu pusat tanggung jawab menurut input dan output dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pusat biaya, pusat laba, pusat pendapatan, dan yang terakhir pusat investasi. Kalau ada dari yang lain silakan. Kalau dari kita, sistem pengendalian organisasi ini memiliki proses yang dimana prosesnya antara lain Pemrograman yaitu proses memilih proses spesifik, program spesifik untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Penganggaran di mana adalah proses atau rencana yang biasanya dinyatakan dalam satu satuan uang untuk periode tertentu yang biasanya dalam setahun. Menurut kalian,
Operasi dan pengukuran yaitu proses pencatatan tentang sumber daya yang dipergunakan secara aktual serta pendapatan aktual yang diperoleh. Operasi dan analisis dalam kegiatan ini yang dikomunikasikan terdiri atas data akuntansi maupun non-akuntansi. Jika ada dari yang lain, silakan. Mungkin Laili dapat mute stop. Nah, langsung saja dari kita sendiri, ada pula dalam pengendalian organisasi itu adalah penyusunan anggaran, yang dimana anggaran adalah suatu rencana rinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Biasanya dalam satuan uang untuk menunjukkan perolehan dan penganggaran sumber-sumber suatu organisasi. Nah, anggaran pun harus disusun dengan baik dan laporan pengendalian dan pemeriksaan yang baik. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan diantaranya masalah personel, keanekaragaman bisnis perusahaan, ketidakmungkinan memisahkan tanggung jawab para manajer pusat laba. Selanjutnya kesimpulan, mungkin dari teman-teman ada yang mencatat pembahasan kita yang tadi. Nah, disilahkan untuk memberikan kesimpulan. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki kesimpulan tersendiri. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang berada dalam satu wadah di mana untuk mencapai suatu tujuan bersama dan berada atau di bawah arah suatu naungan, saya serta memiliki tujuan dari organisasi adalah menghasilkan laba serta wawasan baru dari kerjasama yang dilakukan guna mencapai atau mewujudkan suatu hal yang baru serta dapat membentuk sifat individu yang mandiri, berpergaulan yang baik, serta memberikan peluang untuk maju bagi setiap individu yang ada di dalamnya. Kalau ada tambahan? Kalau dari kita, kesimpulan, sistem pengendalian adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan informasi kepada manajemen. Sistem pengendalian itu sendiri terdiri atas struktur dan proses. Dan terdapat empat pengendalian diantaranya detektor, asesor, efektor, dan jaringan komunikasi. Adapun dalam organisasi, suatu tanggung jawab menurut input dan output dapat dibedakan menjadi empat, yaitu pusat biaya, pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat investasi. Sistem pengendalian organisasi ini pun memiliki proses diantaranya pemrograman, penganggaran, operasi dan pengukuran, operasi dan analisis. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, ada pula dalam pengendalian organisasi adalah penyusunan anggaran, yang dimana anggaran adalah suatu rencana rinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, masalah personel. Yang kedua, keanekaragaman kegiatan bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, kemungkinan memisahkan tanggung jawab para manajer pusat laba. Terima kasih. Masih ada yang ingin menambahkan?
Mungkin cukup kalau dari kita untuk forum diskusi hari ini. Kalau dari teman-teman sendiri bagaimana? Jelas. Kalau semua sudah jelas, diskusi malam ini hari ini semua ditutup. Mungkin di akhir diskusi mau ambil gambar. Siapa yang moderator pegang Zoom boleh mau SS. Itu orang sudah kirim. Oke, siap. Sudah. Mungkin sekian dari diskusi kali ini.